Ini ada 4 orang juara dunia. Kita akan battlekan mereka. Tugasnya adalah awal setup sampai planting. Sampai full planting. Dimulai dari sekarang. Hai, terima kasih sudah setia nonton terus Dahakim Channel. Dan kita punya komitmen dari dulu untuk selalu memberikan teks di setiap videonya. Dan sekarang lebih lengkap lagi, selain teks bahasa Indonesia, kita pun memberikan subtitle bahasa Inggris. Please enjoy. Hai, assalamualaikum guys. Di tengah pengerjaan setting aquascape di Super Mega Tank, para juara dunia berkunjung ke Aqua Jaya milik Cak Dot, Mas Wendy, dan Om Win yang berada di Lenteng Agung. Ini untuk refreshing aja guys. Kita bikin lomba setting aquascape di tank yang kecil. Waktunya pun sedikit. Haha. Kita mulai. Ini mudah-mudahan jadi ilmu untuk kita semuanya. Haha. Gambreng, ayo kita bagi menjadi 2 tim, 1 tim 2 orang. Kita gambreng ya, siap ya. Nanti kita akan minta tugas mereka dalam waktu 30 menit saja. Mereka mengeset sebuah karya. Siap, gambreng. Om Pimpa bisa gambreng apa tak? Om Pimpa Alayu gambreng. Oke. Oke. Emang sering banget sama damai. Wah, ini berdua mulu. Kalau di Cina udah berdua mulu. Oke, kita siapkan. Ayo siapkan tanknya. Kita siapkan tanknya terlebih dahulu. Oke. Ini ada tanknya sudah disiapkan. 45 kali 30 kali 30. Ini set nano ya. Set nano. Tugasnya adalah dari awal, apa sih kalau awal tuh biasanya Kak? Kita mulainya awal setup ya. Awal setup sampai planting. Sampai full planting. Sampai full planting ini agak mepet waktunya. Biasanya bisa seharian, bisa berjam-jam. Kita kasih waktu hanya 30 menit saja. Betul. Oke, 30 menit ya, siap ya? Ya. Oke. Apa? 10 menit juga jadi ya, Cak. Hadiahnya apa dulu? Katanya ada hadiah umroh dari Dahakim. Oke, Umroh dari hadiah umroh dari Dahakim, ketemu di airport sana ya. Oke. Bersiap, 30 menit, dimulai dari sekarang. Itu apa? Aquascape itu apa? Jadi aquascape itu terdiri dari 2 kata, aquarium dan landscape. Oh, aquascape itu akuarium dan landscape. Jadi apapun yang kita taruh di dalam akuarium itu sebenarnya sudah kita bisa sebut sebagai aquascape, walau ada tanamannya ya. Jadi misal saya punya akuarium, udah ada ikannya, terus saya kasih batu tring, itu aquascape. Sudah jadi aquascape, cuman jelek. Nah, tapi ini tuh termasuk seni ya? Betul. Seni aquascaping ya? Betul. Sadar kayaknya ini mereka akan terus melakukan prosesnya sambil kita keliling. Di sini di toko kita ngelihat barang-barang apa saja yang biasanya digunakan dan dibutuhkan oleh para aquascaper. Boleh kita keliling-keliling? Guys, lanjutin ya guys ya. Waktu masih berjalan. Oke, waktu tersisa tinggal 25 menit lagi. Nah, kita akan lihat ini ilmu buat atau kita semua yang mau coba-coba aquascape, membuat aquascape. Yang pertama harus mencari tanknya. Betul. Tanknya itu harus macam sampai Macam-macam. Jadi kayak ini gelas Darius, dia ukurannya nano. Biasanya dipakai di yang ruangannya tidak terlalu besar, kamar kosan ataupun mereka
yang pengen sesuatu yang simpel untuk dimention. Oh, nah ada lagi nih, maaf ya. Ini kok akuarium kok bentuknya seperti ini? Ntar gimana tumpah-tumpah loh, Cak? Nah, ini digunakan sebagai paludarium untuk ukuran nano. Jadi paludarium pun juga ada ukuran yang gede, ada yang kecilnya. Nah, ini yang nanonya. Ini area ini akan diisi air, atasnya itu diisi dengan tanah. Jadi definisi paludarium itu apa? Persembahan simpelnya adalah sebagian itu biota bawah air, sebagian lagi tanaman yang di atas air. Tapi mereka dalam satu ekosistem tersendiri. Jadi gini, aquascape itu ada yang palut, Ada yang palut. paludarium itu yang sebagian ada airnya, sebagian daratannya. Ya. Kemudian kalau yang di belakang ini namanya Biotop. biotop. Biotop ini yang ada batu, ada kayu, ada pasir, tapi tidak ada tanaman. Tidak ada. Itu biotop. Biotop itu sebenarnya menyesuaikan dengan lingkungan ikannya. Jadi kita set up semuanya harus sesuai dengan habitat alami. Misal biotop Amazon berarti seperti di bawah sungai Amazon. Biotop Ciliwung, Ya, isinya sampah semua. aja nih. Gak apa-apa, tapi yang sekarang lagi dibersihin ya. Oke, jadi biotop itu bukan biotop, bisa ada tanaman juga. Bisa disesuaikan dengan kayak misalkan kita mau bikin biotopnya ikan anglefish dari Rio Atabapo, maka kita akan disesuaikan misalnya itu biasanya kayunya seperti apa bentuknya, badannya seperti apa, kemudian tanamannya apa. Oke, ini jadi maksudnya biotop. Nah, kita kesini aja dulu. Sebelum kita ke tanggung tadi udah sebutin palut. Ini palut berarti itu palut. Ini palut nih guys. Nih, jadi karena di sini ada airnya, kemudian ada tanamannya. Dan ini tanamannya itu tanaman asli. Tanaman asli semua guys ini. Hidup. Bisa layu, bisa mati. Bisa mati. Nah, kalau ini baru namanya aquascape. Aquascape pada umumnya seperti ini tuh. Ada tanamannya, bahkan ada ikan-ikannya juga. Ikan-ikan. Oke, sebelum kita lanjut ke hal tersebut, kita sebutkan bahan-bahannya dulu ya, yang perlu kita kumpulkan untuk membuat sebuah karya aquascape. Pertama tadi adalah aquariumnya. Akuarium kayak rumahnya. Terus selanjutnya Filter itu kayak sirkulasi udaranya atau sirkulasi airnya. Oke. Kalau kita di akuarium ini kan ekosistem tertutup kan, kayak kita tinggal dalam rumah, kalau nggak diputar terus udaranya, Pengap. Iya. Oke. Terus Setelah filter kita butuh lampunya. Nah, lampu itu sebagai pengganti cahaya matahari supaya ekosistem di dalamnya, tanamannya, ikannya bisa tumbuh dan berwarna. Oke, jadi akuariumnya, filter, kemudian lampu. Untuk isinya tadi sudah sebutin batu, Betul, pupuk, kemudian bakteri starter, kemudian hardscape-nya, baru tanamannya, ikannya. pasir, Pasir masih harus. Di atasnya ya. Ya. wow, ini lucu banget, kecil, mungil, bisa ada ikannya. Ini komplit sekali loh, ini bagus banget disimpan di meja atau di tempat tidur, jangan di kasurnya ya, di sampingnya. Dan tadi kita sudah lihat para peserta masih sibuk. Itu yang perlu kekompakan, apalagi kalau mainnya berdua ya. Betul, mereka harus bisa saling ngarahin ego supaya dapat skating yang bagus. Kalau juara apalagi lebih susah lagi karena mereka punya style masing-masing. Karena bayangkan yang ngerjain Super Mega Tank pada juara kumpul, oh itu bisa berantem, tapi aman. Oh ya, berarti ini adalah hardscape. Betul, harusnya. Ini sudah bisa masukin ikan juga. Bisa langsung. Disebut aquascape bisa juga. Bisa. Karena sudah ada landscape di dalam akuariumnya. Ingat, definisi aquascape adalah aquarium landscape. Ini akuariumnya, ini landscape-nya. Tapi jika sudah di planting alias dikasih tanaman, Nah, ini adalah contoh yang sudah di planting selama 1 minggu.
1 minggu, tapi belum jadi. Belum jadi. Jadi ini masih stage awal. Stage awal sebenarnya biasanya lebih banyak kendala yang terjadi. Contohnya airnya harus mature dulu. Mature itu dalam artian cycle amoniaknya sudah jalan. Kemudian ikan setelah cycle amoniak ikannya baru bisa dimasukin. Nah tanamannya sudah mulai saling dan Ini sudah mulai nih. Bawahnya sebelumnya ada tanaman. sebelumnya ada tanaman. Jadi kelihatan dari rantai-rantai yang sudah keluar itu mulai. Oke, ini kurang lebih 1 mingguan ya. 1 minggu. Kalau yang sudah jadi, Yang sudah satu. dari 1 minggu sampai sudah jadi kira-kira itu berapa lama? Kalau normalnya butuh waktu antara 2 bulan sampai 3 bulan, tergantung dari perawatan sama apakah akuarium itu memakai low tech kah, atau high lag kah, atau low lag kah. Banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan tumbuh dari aquascape. Dan ini guys, ini bagus banget, sumpah ini keren banget. Dan deh, ini bisa dilihat dari ikan-ikannya juga pada relax, santai, nyaman. Berarti ini ekosistemnya sudah benar-benar terjadi. Di bawah ada rumput juga, ada kayu. Dan ini ada keong-keongnya loh. Ini ada keong. Ini keong-keong apa? Itu keong tanduk namanya. Jadi dia berfungsi untuk membersihkan lumut sama membersihkan kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh ikan. Jadi bukan hanya hiasan saja. Bukan hanya hiasan. Ini dapat dari mana kok keong-keong ini? Biasanya dia ada di muara sungai. Karena dia bertelurnya itu kayak di antara air payau, antara pertemuan air laut, air asin sama air tawar. Terus ada juga itu ikan sapu-sapu tapi kecil banget. Itu emang anak ikan sapu-sapu atau sapu-sapu kerdil? Jadi itu adalah Prosopis albino, dia memang size-nya tidak akan bisa terlalu besar. Apalagi kalau ekosistemnya tidak terlalu besar. Nah, sekarang kan sudah jadi tuh. Aquascape-nya sudah jadi, tanamannya sudah tumbuh sehat. Bisa dilihat dari warna-warnanya juga, hijaunya, hijau segar dan sebagainya. Nah, pemilihan ikan-ikannya, kayak tadi kan apa namanya, keong tanduk, kemudian ikan sapu-sapu kecil istilahnya. Neon ini menjadi salah satu pilihan ikan favorit dalam aquascape. Kenapa? Jadi banyak sekali neon ini jenisnya adalah tetra. Ada banyak jenis-jenisnya neon tetra ini seperti neon tetra, tetra, rectus dan segala macamnya. Tapi mereka disukai karena rata-rata size-nya compact, kemudian jumlahnya di pasaran banyak, dan harganya tidak terlalu mahal, dan warnanya menyolok. Dan schooling juga, alias berkelompok jadi bagus. Dan sini ada diskus. Ada bisa. Diskus menjadi salah satu ikan favorit juga. Saat ini iya, kalau untuk ukuran tank gede, tapi kalau untuk ukuran tank di bawah 60 cm kita nggak rekomendasi karena kasihan ikan. Karena kepenuhan ikan, karena ini juga bisa agak gede kan kalau sudah dewasa sekali ya. Sangat bisa. Komposisi di antara ini kan ada tanaman, ada batu, pasir, kayu, kemudian ikan-ikannya. Komposisi itu yang paling pas seperti apa? Jadi kalau tadi kita melihat ini dari segi komposisi secara keseluruhan, maka biasanya orang akan pakai perbandingan antara kayu sama tanamannya itu dari 3 banding 1. Jadi satu part untuk kayu itu berbanding 3 meter. Tapi ada juga orang yang mengedepankan pada hanya hardscape-nya, tanaman itu melengkapi. Contohnya desain yang seperti ini, itu dia yang kita lihat awal tadi, itu dia menekankan pada sisi hardscape-nya, tanamannya itu nanti cuma mos-mosan atau apa, nggak sepadat ini. Oke, tapi kok bisa disebutkan aquascape itu berarti mengutamakan tanaman dalam air, tapi binatang-binatang itu menjadi pelengkap dan juga yang mendukung kesehatan dari tanaman itu sendiri. Bisa seperti itu? Betul. Jadi kalau kita melihat secara globalnya, sebutnya yang dinilainya kalau pas kita jadi banyak kan lebih kepada dari kesehatan tanamannya sendiri, hardscape-nya, baru overall komposisi. Ini anyway, Kak Dot ini adalah juri internasional, jadi tahu dia penilaian juri adalah tadi yang disebutkan. Oke, kita intip yang ada di bawahnya. Rahasia sebuah akuarium adalah dalam hal kesehatan airnya itu sendiri. Dan ini yang di bawah, ini adalah sabun CO2, kemudian ini adalah filter. Untuk tanaman bisa tumbuh, dia butuh CO2. Kebalikannya dari manusia butuh oksigen, tanaman butuh karbon dioksida. Nah itu kadang-kadang aku pernah bikin, jadi bingung guys. Jadi mau nyelamatin hewan atau tanaman perlu CO2, sementara hewan perlu O2. Akhirnya di sini airnya dikasih CO2 untuk tanaman, tapi perlu O2 dari
oksigennya juga dari tanaman. Oh iya, jadi bikin ekosistem. Jadi dikasih CO2 airnya diserap oleh tanaman, tanaman menyerap menghasilkan O2 oksigen diperlukan oleh ikan-ikannya. Sudah cocok jadi aquascaper. Ya iya kan, Penjelasannya. anggota dari Fishcape Angels. Oke, bagaimana nih perkembangan para peserta kita? Let's go! Oke, ini tampaknya sudah berapa persen nih Catat? Mungkin sekitaran 70-80%. Masa ini? Kenceng banget. mereka Ini kan- cepat banget, ini bener cepat banget tuh. Ini bahkan sudah sampai planting. Jadi ini tadi batu-batu sudah disambung dengan kayu-kayu, ranting-ranting. Ini menggunakan apa ya rantingnya? Ini namanya santigi pasir. Kemudian batu yang kita pakai ini batu turi. Jadi ini semua adalah ini serius. Oke. Ini kalau kayunya ini adalah kayu asli Indonesia. Kalau batunya serius Jepang. Ini serius dari luar, sementara kayunya santigi. Santigi pasir. Lightning strikes by my window. Hits my chest right in the morning. Like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe. But it's not real. Orang bintang luar biasa para juara dunia aquascape yang berasal dari Indonesia mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia ini lagi bertanding habis-habisan dalam waktu 30 menit membuat aquascape yang luar biasa. Ini keren ya Cak, ini cepet loh Cak. Ya kalau menurut mereka sih keren, menurut dia biasa. Oke, ini ada prosesnya tampaknya scavenger A ini sedang apa? Nah, jadi ini kan isinya ada pasir, ada media tanam soil di belakang. Kalau kita langsung isi air dengan selang kan harus terus Iya. isi. Oh, bisa merusak juga. Soilnya ini bisa roboh dan dia bisa jadi kering. Terus ini digini sampai penuh. Sampai kurang lebih semua soilnya basah, nanti baru kita isi air pakai selang pelan-pelan. Oh, Sambil juga ini kita ngebasahin tanamannya biar nggak kering. Sementara di tim B di sini, Mas Dama dan juga Caher, ini belum dibasahi sama sekali. Kenapa? Belum, karena ngantri. Karena alatnya satu lagi. Juri, kriteria penilaian apa saja biasanya kalau pertandingan aquascape? Yang pertama tanamannya harus sehat. Yang kedua overall idenya, general layoutnya itu harus dapat konsepnya apa. Yang ketiga kesesuaian antara ikan sama tanamannya. Oke, tapi sebetulnya lomba yang on the spot seperti ini ada. Katanya hanya di Indonesia biasanya. Oh, sekarang sudah mulai banyak. Jadi, Pertama Indonesia. Pertama Indonesia. Karena biasanya kalau pertandingan aquascape ini tuh yang ditandingkan itu adalah fotonya. Jadi mereka di Indonesia, mereka foto, kirimkan hasilnya, nanti keluar juara. Iya betul. Tapi yang lomba langsung on spot ini biasanya Indonesia sekarang udah diikuti. Sekarang sudah. Jadi sekarang Indonesia itu udah jadi salah satu trendsetter baik dalam hal desain hardscape-nya, layout-nya maupun cara kita running acaranya. Oke, dan di depan kita ini ada Bapak Aquascape Indonesia Cico. Ini bapaknya, ini kakeknya.
Oke. Oh. Nih. Kurang lebih waktu 30 menit saja. Dua karya luar biasa dari para juara dunia aquascape. Yang pertama di sini ada Om Wendy Scavengers A, ada Wendy Kurniawan dan juga Yoyo Prayogi. Nah ini konsepnya sebenarnya kita bikin ala-ala bonsai. Kalau misalnya di ada salah satu jenis bonsai itu namanya painting style, itu dia mengutamakan batu. Nah ini batunya juga kebetulan dari Cina juga siap. Dan ada seperti bonsai, tapi kita buat ini semuanya kayak miniatur dari main. Ini dinamakan painting style, dan kalau dilihat dari depan ini sebenarnya namanya triangular shape. Jadi bentuknya seperti segitiga. Betul. Ya, karena di aquascape itu ada beberapa bentuk dan beberapa shape. Betul. Dan ini juga dia dari batu, di balik batu tiba-tiba muncul pohon seperti itu ya. Seperti pohon yang tumbuh di perbukitan batu. Jadi pohon di puncak Gunung Batu. Gunung Batu Bandung. Sudah itu? Oke, itu dia dari Scavengers A dan ini Scavenger B. Jadi kita buat seperti painting dan bonsai-bonsai. Untuk komposisi kita lebih menonjolkan di batu dan di kayunya. Jadi semua aspek kita pengen semua ada di sini, seperti keselatan tanamannya. Dari yang merah ini kita bikin focal point di tanaman yang merah sebelah sini. Jadi kalau kita lihat dari sana, pasti akan menuju ke warna merah ini. Kalau tujuan kita sekarang dari gradasi dari merah ke hijau. Jadi warna pun diperhatikan. Oke, Cak, mengenai lampu ini perlu nggak sih diperhatikan? Beda karya, beda lampu juga. Ya. Karena ini lampunya berbeda antara tim A dan tim B. Tim A hanya menggunakan satu lampu, kemudian tim B ada dua lampu, tengah dan juga belakang. Kenapa? Sebenarnya karena ada tanaman yang warna merah di belakang, jadi kayak lebih besar. Jadi kita di belakang ada cahaya juga. Sebenarnya ini pun perlu. Ya. Kenapa Anda tidak memakai lampu Karena belakang? space-nya nggak ada. Karena itu bukan DRY. Kalau ada DRY kayak gini saya taruh lagi. Oke. Tambah sesuatu. Oke. Kak, boleh tambahin nggak Kang? Salah ini. Tadi tuh kita bukan untuk layout. Tadinya kita mau bikin dua konsep yang berbeda. Cuman pas di pertengahan kita lihat kayaknya nih kalau akuariumnya digabungin jadi satu, merupakan satu kesatuan scape yang utuh, itu akan lucu. Jadi kita janjian nih. Kita bikin seperti mirroring antara yang tim A dan tim B. Makanya batunya terus seperti itu. Coba disatuin bisa nggak? Lebih didekatkan lagi. Bisa ya? Kalau pas ada Oke. Karena scavenger itu harus tetap satu. Oke. Juri, perhatikan pilih A atau B. kondisi cara mereka untuk menyusun layout, kelihatan banget bahwa mereka sudah akrab dengan bikin settingan yang digunakan untuk konten. Tapi ada beberapa yang mungkin agak kurang pas. Contohnya kalau kita dari sini, kita akan melihat tanamannya tidak akan bisa tumbuh. Kenapa? Karena dia itu paling akhirnya. Tanaman Long termnya juga dinilai. Dinilai long termnya juga. kayak tanaman merah, kalau kita shading seperti ini warnanya tidak akan bisa jadi merah sekali. Dia akan mungkin nanti cenderung orange atau cenderung balik lagi. Oke. Jadi kalau diminta untuk memilih A atau B, Nilai saya imbang sih sebenarnya. Beneran imbang. Karena dari segi yang ini dia punya kekuatan dari penyusunan batu, tapi dari yang segi ini dia menarik dari penyusunan tanaman. Jadi masing-masing punya kelebihan dan masing-masing ada catatan juga. Betul. Oke, terima kasih. Jadi guys ya udah. Udah kalau begitu. Ini memang menarik sekali ya dunia aquascape. Ini dan harus ditambahkan lagi yang di-highlight adalah Indonesia menjadi salah satu kiblat perkembangan aquascape di dunia yang benar-benar terlihat sekali dan sudah menjadi trendsetter aquascape. Dan di hadapan kita ini adalah para juara-juara aquascape dan juga di tangan mereka mudah-mudahan makin maju dan juga memotivasi banyak orang untuk cinta dengan aquascape. Oke, mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Ini dia hasil jadi hari ini dan ini kayaknya
Saya akan pilih salah satu untuk dibawa ke rumah. Dua-duanya aja Kang disatuin. Terima kasih. Oke guys, thank you, bye-bye. Assalamualaikum. Ini buat gua Dua-duanya. Terima kasih Savana, terima kasih Aqua Jaya X Aqua Reset, terima kasih Aqua Graphic, terima kasih Heri Rasio dan juga Mas Beyo. Ini buat gua katanya. Sering-sering aja bikin kayak ginian. Bye bye. Assalamualaikum.